Tahun 2019 apa 2018 ya, antaranya itu. Ya pesannya, kenapa harus takut, kan setiap manusia yang terlahir di bumi itu kan sudah terjamin rezekinya. Sore teman-teman, sekarang kita berada di Yobel Convex. Saya bersama Mas siapa Mas? Mas Adi di Yobel selaku Pemilik. Oh, pemiliknya nggih. Oh, Mas Adi. Kebetulan kami dari mahasiswa Politeknik LPP ingin mewawancarai UMKM yang ada di Jogja. Saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ahmad Lukmanto. Kemudian rekan saya Alizar Aflia Putra. Mungkin bisa lanjut saja nggih Mas. Ini nama perusahaannya atau UMKM-nya apa Pak? Yobel Konveksi ya. Jadi itu didirikan sama Bapak sendiri atau ada sama istri. Oh, berdua gitu ya Pak? Berdua. Kira-kira tahun berapa itu Pak UMKM-nya didirikan? Sekitar tahun 2019 apa 2018 antaranya itu. 18 akhir atau 2019. Awal-awal didirikan itu jenis produk yang dibuat itu apa Pak? Langsung Ya, konveksi langsung seperti ini Pak? Korsa, kaos, keren. Gitu Pak? Yang paling laku awal-awal gitu? Kayak Korsa untuk kuliah gitu ya? Korsa, Kuliah alma sekolah. mater. Kalau di UMKM ini ada struktur yang baku gitu nggak Pak? Maksudnya Misalnya kayak yang punya owner, di bawahnya nanti ada yang Oh, nggak ada. Nggak ada ya Pak? Masih Berarti masih yang UMKM tradisional gitu ya Pak? Iya. Yang berarti yang ngelola dari awal sampai sekarang itu masih Bapak sama istri? Iya. Masih berdua orang ya Pak? Belum ada yang nambah atau yang gimana? Ada karyawan gitu, Kan bersama istrinya ya Mas waktu itu. Iya. Memang sebelumnya itu ada basic di konveksi atau istrinya bisa menjahit atau gimana Mas? Sebelumnya istri sering bantu orang tua. Oh, iya. Berarti latar belakangnya memang sudah punya keahlian dalam Iya. apa ya? Terus tahun setelah nikah itu baru kan apa mau rencana buka kios. Nggih. Nah itu terus kita mau usaha apa itu ya kita cari amannya aja, kita tahu latar belakangnya konveksi, terus kita jalan konveksi tinggal ngembangin. Untuk Yobel Konveksi ini sendiri sudah ada di mana aja atau baru di sini? Baru daerah sini sama perempatan. Oh, di Baru perempatan dua cabang. di situ ya. Oh, nggih. Dia apa? Kalau boleh tahu alamat lengkapnya di mana Mas? Mungkin dari teman-teman bisa Yang di sini. Jalan Agus Salim nomor 44. Jalan Agus Salim gitu. Kemudian ini Mas, kan di sepanjang Jalan Agus Salim ini kan memang konveksi semua gitu. Iya. Konveksi semua. Kemudian dari Yobel ini sendiri gimana sih Mas dari sistem penjualan dari Yobel? Ya sistemnya biasa aja sih, kita tawarkan aja biasa. Tapi rata-rata kan pelanggannya rata-rata itu cuma repeat order biasanya. Oh, nggih. Jadi biasanya setahun sekali dia pesen atau 2 tahun sekali dia pesen. Oh, nggih. Biasanya untuk seragam. Berarti emang pelanggan tetap gitu Nah, Mas? biasa rata-rata pelanggan baru tuh bisa dihitung malah. Iya. Rata-rata pelanggan tetap sih deretan konveksi. Kebanyakan itu Mas pelanggannya itu ataupun customer-nya itu dari ataukah dari kampus, sekolah atau paling banyak itu Paling banyak mahasiswa. mahasiswa nggih? Oke. Mengingat juga apalagi mahasiswa kan kegiatan-kegiatan kampus itu kan pasti butuh korsa, butuh Iya. atribut yang memang untuk digunakan apa ya sebagai penunjang kegiatan kampus. Sepanjang jalan ini nggak mungkin kalau nggak ada persaingan Mas. Iya, ya ada saingan. Oke. Pesaing ataupun rival bisnis Yobel ini ada nggak sih Mas? Yang memang dirasa itu Enggak pernah mikir kayak gitu. Nggak pernah sih. gitu, enggak? Kita mamanya usaha aja. Ya, usaha aja Nggak ya. pernah berpikir kayak gitu. dilakoni mawon ya Mas. Mamanya biasa sih, mamanya dulu pesen di sini terus mamanya tahun depan pesen di tempat lain, ya aku tahu ya biasanya. Yang terpenting mungkin dari Yobel itu tetap mertahanin dan meningkatin kualitas atau enggak Mas? Biasanya ya kualitas sama kenyamanan konsumen.
berapa lama tetap dilatih. Dengan mendirikan konveksi ini kan memang di tahun 2019 ya. Nah, apakah memang ketika mulai itu langsung untung ataukah memang rugi dulu? Ya dulu ya yang pesan dikit. Oke. Kadang seminggu nggak ada yang pesan. Kadang 2 minggu itu yang pesan cuma berapa, masih bisa dihitung jari. Oke. Terus kan menarik ini Mas, kan ketika sampean itu merintisnya di tahun 2019, nah di tahun depan itu kan memang mulai COVID nih. Apakah memang COVID itu berdampak bagi usaha ini atau gimana? Alhamdulillah enggak sih, cuma seminggu pertama tok itu sendiri. Setelah itu kan aku jualan buat masker sama APD. Strategi dari pemasaran Yobel ini mengingat kan yang saya sudah sampaikan tadi, kalau ini sepanjang jalan ini kan memang konveksi semua gitu. Ya strateginya apa ya? Ya kita jualan aja, tawarkan terus gimana caranya biar konsumen nggak kapok. Komplain-komplain konsumen diterima. Oke, berarti memang nggak kaku. Biasanya kan saya kan ada saklek sama. Kalau kita nggak saklek. Berarti dari Yobel ini terbuka gitu, maksudnya masukan dan sarannya dari konsumen ya diterima gitu. Kadang ada berapa bulan baru komplain. Ya nggak apa-apa. Selama bisa ditangani. Ini apa punya media promosi Mas kayak Instagram dan lain sebagainya? Kita Instagram, terus ya Instagram, WA cuma itu aja. Kalau untuk saat ini udah memanfaatkan TikTok belum Mas? Enggak pernah gitu. Ada rencana atau memang gimana? Belum kepikiran. Dalam penentuan harga itu kan hal yang sangat dipikirkan pastinya kan. Itu dari Yobel itu penentuan harga itu gimana Mas? Nah itu kalau harga tuh ya pinter-pinteran ownernya betul. Kalau kita yang ngakalinya supaya harganya bisa murah, kita belanjakannya tak barengin, namanya ada pesanan A sampai Z gitu biasanya. Nah pinter-pinter kita barengin belanja, kan kita beli kain banyak kan. Oke. Tukar bahan baku gitu deh. Nah, kalau mamanya kita dijadwal tiap minggu harus belanja, itu nanti harganya kan nggak bisa saing. Biasanya kita main konsumen bisa deadline santai ya, berarti kan belanjanya bisa tak ikutkan. Mamanya ada rencana, ada yang pesan banyak, nah berarti bisa tak ikutan belanja. Apakah memang nanti ada niatan untuk membuka cabang di daerah lain? Ya kepikiran sih, tapi belum ada gerakan, masih ada pikiran. Cuman udah ada udah ada gambaran nantinya mau membuka Cuma masih mikir SDM-nya juga, kan susah cari karyawan. Berbicara soal SDM nih Mas, untuk di Yobel konveksi ini sendiri udah mempekerjakan berapa karyawan? Kalau yang ikut di toko itu 12. Kalau yang di luar pembinaan ya 5-an. Itu untuk karyawan itu warga sekitar sini atau memang rata-rata luar kota? Yang binaan itu yang orang Jawa. Kemudian pertanyaan selanjutnya Mas, seberapa besar kebutuhan modal dan bagaimana Mas itu bisa mencukupi modal yang untuk melakukan usaha ini Mas? Kalau modal itu bertahap Mas. Dulu kita cuma modalnya ya bangun ruko, bangun ruko ini. Kan kalau tanahnya kan alhamdulillah dikasih. Terus suruh bangun sendiri, suruh ngolah. Kalau modal konveksinya ya cuma itu sih. Dulu masih awal buka itu cuma mesin jahit 3 sama mesin obras 1. 2 apa 1? Mesin lubang, kancing sama mesin pasang kancing itu masih dipinjam. Masih dipinjamin orang. Berarti dulu ibaratnya kita merintis dari awal gitu ya Mas ya? Ya alhamdulillah, tapi kan kita dibantu dikasih tanah sama mesin jahit itu kita dikasih. Tapi dikasih dulu cuma 3 sama mesin obras. Penjualan Mas dalam setiap bulannya? Kalau targetnya sih sebenarnya nggak ada sih Mas. Cuma rata-rata ya mamane pas lagi rame mungkin ya 45-60 keuntungannya. 60 juta per bulan gitu ya? 45-60 kalau pas lagi rame. Kalau pas sepi ya 30-an. Pembukuan sederhana dari bisnis Mas ini ada? Misalnya pembukuan untuk misal pemasukan, pengeluaran. Ada, dari awal ada.
Itu dituangkan dalam bentuk apa biasanya? Masih tulis manual kita. Tulis manual ya Mas? Oh. Berarti buku biasa gitu? Iya, yang nulis istri. Kita belum, kalau masalah kayak gitu nggak pasrah sama karyawan, masih kita sendiri. Masalah rahasia harga juga itu masih kita jaga biar karyawan juga nggak tahu. Untuk menjaga itu toh biar nggak banyak nuntut. Pesan terakhir, ini pertanyaan terakhir Mas. Biasanya kan anak muda itu takut untuk mulai berwirausaha gitu Mas. Mas ada pesan nggak kepada anak-anak muda yang mencoba untuk berwirausaha? Closing statement gitu. Oh ya, pesannya kenapa harus takut, kan setiap manusia yang terlahir di bumi itu kan sudah terjamin rezekinya. Mau kita berusaha itu ya berusaha aja. Masalah gagal berhasil itu ya namanya, setelah gagal pasti ada keberhasilan. Ketika keberhasilan pasti kan nanti di tengahnya ada kayak keluh kesahnya. Itu kan puter, ya kita jalanin. Yang penting jangan pernah terus berhenti mencoba gitu. Ya, yang penting jangan mencoba, terus jangan gonta-ganti usaha. Terus fokus gitu. Rata-rata anak muda kan gonta-ganti usaha. Itu yang salah. Sebenarnya kita nyontoh orang-orang Cina itu kan konsisten dalam membuka usaha.